Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, pasti kalian ada yang belum kenal saya kan? Atau ada yang lupa? Nah, maka dari itu izinkan ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Diah Reka Novianti. Di sini saya akan mengajak kalian untuk mengenal lebih jauh apa itu cerpen. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu mau mengingatkan kepada kalian. Karena ini masih suasana pandemi, maka kalian harus tetap hati-hati dan jaga diri. Dan di rumah aja. Apabila terpaksa keluar rumah, maka jangan berkerumun dan jangan lupa gunakan masker. Hindari yang namanya kerumunan ya, diingat. Nah, siapa nggak kangen dengan suasana pada gambar di samping yang menempati tempat duduk, lalu ada yang bercerita, ada yang bertanya-tanya, dan ada guru yang menerangkan. Pasti kalian kangen kan dengan suasana kelas dan kericuhannya? Tapi tidak mengapa, walaupun pada saat ini kita beralih ke pembelajaran online, kalian tetap bisa merasakan pembelajaran offline, yaitu ada ibu guru dan ada materi. Walaupun kita tidak bisa bertatap muka, kita bisa memanfaatkan media yang ada. Seperti saat ini, Ibu mengajar menggunakan video yang Ibu upload di YouTube. Jadi kalian sewaktu-waktu bisa menyimak. Kalau di sekolahan kan nggak bisa diulang ya, nggak bisa di-reply lagi. Kalau mau mencatat harus sungguh-sungguh, harus cepat-cepatan seperti itu. Tapi sekarang tidak. Kalian bisa mereply kapanpun itu. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, teman-teman jangan lupa berdoa ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat belajar teman-teman. Dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Semangat! Nah, pada pertemuan kali ini, Budia akan memberikan materi tentang cerpen. Cerpen mungkin sudah dipelajari sejak kalian dan kelas 8. Nah, ada yang tahu apa itu cerpen? Angkat tangan. Ya, pintar sekali. Cerpen adalah cerita pendek. Lalu, cerita pendek itu apa, Bu? Nah, Budia jelaskan. Cerpen atau cerita pendek adalah sebuah cerita yang selesai dibaca sekali duduk. Panjang cerpen atau cerita pendek berkisaran antara 500 sampai 10.000 kata. Selanjutnya yakni ada unsur cerpen. Unsur cerpen terdiri dari dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsiknya kita bisa lihat yaitu ada tema. Tema adalah gagasan utama atau gagasan pokok, biasanya ada di awal kalimat. Selanjutnya latar. Latar dibagi menjadi tiga. Yang pertama latar tempat, latar suasana, dan latar waktu. Latar tempat, Ibu contohkan ya sekarang. Di depan teras rumah, aku sedang duduk manis. Aku menunggu abang tukang bakso yang lewat di daerahku. Aku menunggu bersama ibu dan ayahku. Nah, latar tempatnya itu berada di teras rumah. Pintar. Yang kedua, latar suasana. Di pagi hari, aku melihat ombak di tepi pantai. Di situ suasana sangat ramai dan menyenangkan. Aku berlari-lari sambil main pasir di pantai. Oke. Jadi penggalan cerita tersebut, unsur suasana atau latar suasananya yaitu bahagia, suasana sedang berada di pantai, suasananya ramai. Yang ketiga, unsur waktu. Pada pukul 8, aku bersiap-siap untuk berolahraga. Sebelum itu, ibu juga harus bangun untuk menyiapkan makanan. Pada pukul 7 pun, aku sudah mulai menyantap makanan.
Dan aku, ayah, serta adik bergegas berolahraga dengan menggunakan sepeda. Lalu taruh waktu yaitu pada pukul 8 dan pukul 7. Pinter. Selanjutnya yakni ada tokoh dan penokohan. Tokoh biasanya terbagi menjadi 3. Sebelum itu pengertian tokoh sendiri yaitu orang yang berperan dalam sebuah cerita. Lalu penokohan kan ada 3 Bu. Apa saja? Yang pertama protagonis yaitu orang yang memerankan hal-hal baik. Dia baik hati, suka menolong. Dan yang kedua ada antagonis yaitu kebalikan dari pro yaitu jelek. Biasanya tokohnya kayak sombong gitu ya. Terus yang ketiga yaitu ada trita. Trita yaitu pertengahan antara anta dan prota. Selanjutnya sudut pandang dan amanat. Nah, ada yang ingat apa itu amanat? Pinter. Menurut ibu semuanya emang pinter ya. Amanat adalah pesan yang disampaikan pengarang kepada para pembaca atau penikmat cerpen. Selanjutnya yakni ada unsur ekstrinsik. Yang pertama ada bahasa. Biasanya dalam sebuah cerpen cerita pendek terdapat kumpulan atau campuran bahasa. Mungkin ada yang menggunakan bahasa Indonesia dengan Jawa, ada campur-campurnya bahasa Inggris. Nah, itu adalah termasuk unsur ekstrinsik. Yang kedua yakni ada latar belakang pengarang. Di situ latar belakang pengarang menceritakan tentang kepolitikan atau tentang demo seperti itu. Yang ketiga yaitu apa? Ada yang tahu? Nilai yang terkandung dalam cerpen. Nah, nilai tersebut adalah hal yang dapat kita contoh dan kita tiru. Macam-macam nilai. Yang pertama ada nilai moral, nilai sosial, nilai religius, dan masih banyak lagi. Pokoknya hal yang baik itu adalah nilai. Nanti ibu akan memberikan contoh tentang cerpen dan nanti kita akan analisis bersama-sama. Struktur teks cerpen ada 3 bagian. Yang pertama orientasi, kedua komunikasi, dan yang ketiga resolusi. Orientasi adalah bagian pendahuluan dari sebuah cerita, baik pengenalan sifat tokoh, tempat peristiwa, suasana, maupun alur di dalam cerita. Yang kedua, komunikasi merupakan struktur muatan masalah atau konflik. Yang ketiga yakni ada resolusi. Apa itu resolusi? Resolusi adalah pemecahan atas konflik yang ada dalam suatu cerita. Nah, biasanya struktur teks turut. Kadang ada yang permasalahannya dulu, lalu ada solusinya dulu, seperti itu. Atau bisa dikembalikan lagi, dibalik, yaitu resolusi dulu, komunikasi, baru orientasi. Jadi tidak semua teks cerpen itu strukturnya berurutan. Sesuai janji ibu akan memberikan kalian cerpen, contoh cerita pendek. Nanti kita akan menganalisis bersama-sama. Ibu bacakan ya, didengarkan baik-baik. Sahabatku, pada suatu hari hiduplah 2 orang sahabat. Mereka bernama Sheila dan Sally. Mereka bersahabat selama 3 tahun lamanya. Sheila dan Sally saling menyayangi. Bahkan orang-orang menyangka bahwa mereka saudara kandung. Setiap pagi sebelum berangkat ke sekolah, Sally selalu pergi ke rumah Sheila untuk bersama berangkat ke sekolah. Pada siang harinya, sesuai dengan rencana yang telah mereka sepakati sebelumnya, mereka akan pergi ke swalayan. Mereka pergi ke swalayan untuk memberi sebuah kado dan kue yang akan mereka berikan kepada Nenek Sally. Nenek Sally adalah orang yang baik. Ia selalu baik hati dan ramah kepada Sheila, walaupun Sheila bukan cucu dari sang nenek. Bukan hanya itu, Nenek Sally juga terkadang memberikan nasihat kepada mereka. Waktu sudah menunjukkan pukul 3 sore, tetapi belum juga ada kabar yang pasti dari Sheila.
Sembari menunggu kedatangan Sheila, Sally membaca novel yang sebelumnya dibeli di toko langganan mereka. Membaca novel adalah hobi yang dimiliki Sally. Berbeda dengan Sheila yang lebih memilih untuk bermain basket. Meskipun hobi mereka berbeda, tapi mereka tetap bersama. Bila ada latihan basket di sekolah, maka Sally selalu setia menunggu Sheila mengerjakan atau sekadar untuk melanjutkan membaca novel. "Aduh, Sheila kemana ya?" tanya Sally dalam hati. Sally yang merasa panik terhadap Sheila yang karena sudah 3 jam setelah dirinya menunggu tidak ada kabar yang pasti dari Sheila. "Sally!" teriak seorang remaja yang berada tidak jauh dari keberadaannya. "Maaf, tadi aku harus membersihkan lapangan sebelum pulang karena aku lupa mengerjakan tugas matematika," jawab Sheila dengan wajah kesal sekaligus kasihan mendengarkan alasan yang diberikan Sheila. Akhirnya, Sally memutuskan untuk pergi ke swalayan. "Kan aku udah pernah bilang, kalau ada tugas itu langsung dikerjain malamnya." Sally memberi nasihat kepada Sheila dengan sedikit marah. Setelah sampai di tempat yang mereka tinjau yaitu swalayan, mereka langsung segera membeli kue dan memilih kado yang sama pantas untuk nenek Sally. Sally dan Sheila memutuskan untuk membeli baju sebagai hadiah yang akan mereka berikan kepada nenek. Baju warna kuning yang cocok dengan kulit nenek yang berwarna cukup cerah membuat mereka merasa itulah hadiah yang pas dan cocok untuk mereka berikan kepada nenek. Bagi Sheila, nenek Sally adalah neneknya juga, karena nenek Sally juga selalu menyamakan kasih sayang yang ia berikan kepada Sally dan Sheila. Maka dari itu, Sheila selalu menyayangi semua keluarga Sally. Bagi Sheila, mengeluarkan uang itu tidak masalah, asalkan nenek atau keluarga Sally yang bahagia. Setelah selesai membelanjakan kebutuhan apa yang mereka inginkan, mereka memutuskan untuk pulang karena mereka sudah ditunggu di rumah nenek oleh keluarga Sally. Maka dari itu, mereka memutuskan untuk cepat-cepat pulang. Sesampainya di rumah, mereka segera disambut oleh keluarga Sally. Keluarga Sally sudah menganggap Sheila sebagai keluarga. Nah, Ibu tadi sudah membacakan cerpen. Sekarang mari kita analisis unsur-unsur cerpen. Yang pertama yang harus kita analisis yaitu unsur intrinsik, yaitu yang berada di dalam novel. Pertama, tokoh. Dalam cerita Sahabatku tadi terdapat beberapa tokoh, yaitu ada tokoh Sheila, tokoh Sally, dan nenek pinter. Sedangkan penokohan kita analisis. Yang pertama ada Sally. Sally orangnya baik dan rajin. Sheila baik tetapi malas. Dan ada nenek. Nenek merupakan tokoh yang bersifat baik hati. Sekarang kita analisis latar tempat. Tempatnya di mana aja? Yang pertama ada di sekolah, 2 swalayan, 3 di rumah nenek. Lalu kita beranjak ke menganalisis sudut pandang. Sudut pandang dalam penulisan cerpen di atas, penulis menuliskan cerpen menggunakan sudut pandang orang ketiga. Sekarang amanat. Apa itu amanat? Ibu ulangi lagi. Amanat adalah pesan yang disampaikan kepada para pembaca. Amanatnya tadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa kita harus menyayangi orang lain walaupun kita tidak ada hubungan darah sekalipun. Selanjutnya yaitu kita menganalisis unsur ekstrinsik. Yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang yang kita petik dari sebuah penggalan cerpen yang berjudul Sahabatku tadi yaitu adanya kasih sayang dari lingkungan sekitar yang membuat dan menguatkan persahabatan yang diceritakan oleh penulis. Yang kedua,
yaitu ada nilai. Nilai adalah hal yang dapat kita tiru dan kita gunakan manfaatnya untuk di kalangan masyarakat. Nggak hanya kalangan masyarakat saja, tapi untuk diri kita sendiri. Pokoknya hal yang positif yang perlu kita ambil dan kita contoh. Nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen sahabatku tadi ada 2, yaitu nilai budaya dan nilai moral. Nilai budaya yang dapat kita pelajari dari cerpen yang berjudul Sahabatku yaitu kuatnya persahabatan yang masih terjalin walaupun berbeda sifat yang mereka miliki. Yang kedua yaitu ada nilai moral. Nilai moral yang harus kita petik dari penggalan cerita tentang Sahabatku tadi. Penulis menuliskan bahwa kita harus senantiasa berbuat baik dan meminta maaf apabila terdapat kesalahan kepada sahabat ataupun orang lain. Jadi nilai moral jika kita berbuat kesalahan, kita melakukan kesalahan kepada siapapun itu, kita harus meminta maaf. Dicatat ya, analisis tadi ada unsur intrinsik dan ekstrinsiknya, dicatat. Besok kita ulangi lagi di lain pertemuan. Oke, itulah materi cerpen yang dapat Ibu sampaikan. Apabila dalam ranah penyampaian Ibu terdapat kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan bagi kalian semua, Ibu mohon maaf ya teman-teman. Nah, sebelum Ibu akhiri, Ibu mau berpesan lagi dan mengingatkan kepada kalian, tetap jaga prokes, protokol kesehatan. Jangan keluar apabila tidak penting. Jika penting, maka jangan berkerumun atau kalian bisa memakai masker. Lindungi diri kita dan lindungi orang di sekitar kita. Itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye.